Yo, what's up people, selamat datang di channel Ice Player. Dan kali ini kita akan bercerita bareng Pak Mardi nih. Ya, kita bakalan cerita tentang creepypasta dating. Nah bener tuh. Jadi gimana sebenarnya kejadiannya tuh bang? Oke Pak, jadi gini. Dulu pernah ada rumor kalau kita pakai seed 2323 di Minecraft 1.12.2 tuh kita bakal ditambahin dating tuh. Oh iya. Nah, dia kan bikin dunianya di versi 1.12, tapi dia buka worldnya di versi 1.18.2. Nah, Pak Marti tahu kan kalau Minecraft Java emang bisa buka dunia di beda versi. Oh iya. Nah, kita masuk nih ke ceritanya. Oh, masih normal kayak player Minecraft pada umumnya ya? Sosoknya tuh udah hilang. Hah? Udah nggak ada? Jadi ada seorang player yang kelihatan dari skinnya sih cewek ya. Nah, kelihatannya masih normal nih. Dia masih main seperti biasa kayak nebang kayu, ambil koal, kayak player Minecraft pada umumnya lah. Oke. Dan di sela-sela kegiatannya dia pun nemu domba nih. Selayaknya seorang player yang biasa, dia ambil tuh wall dombanya buat bikin kasur kan. Setelah selesai ngambilin wall dan juga ngambil nih beberapa sugarcane, dia pun buat kasur dan kebun kecil-kecilan di kawasan base-nya. Oh, masih normal kayak player Minecraft pada umumnya ya? Iya pak, semuanya kayak masih normal-normal aja. Karena abis dia bikin kebun, dia juga nebang pohon juga, sempat-sempat bikin rumah gitu. Ya masih kayak kegiatan-kegiatan normal pada umumnya lah. Terus dia lanjutin buat dekor rumahnya dan nyempetin buat lihat-lihat sekitar rumahnya sampai malam tiba. Dan dia pun memutuskan tidur karena udah malam gitu ya kan. Nah, keesokan harinya dia pun explore dunia Minecraft-nya. Dan ketika explore, dia tuh nemu biome swamp. Biome kayak rawa-rawa gitu kalau nggak salah ya? Nah, iya pak, dan dia berhenti di situ buat ngambilin bunga dan lanjut ke biome taiga. Nah, cuplikan pas mau dia sampai di rumah kan, kayak dia kayak berhenti gitu, kayak ngelihat sesuatu. Dan kalau kita zoom, di sini tuh kayak ada sesosok kayak gua nih Steve, tapi tangannya banyak dan ada item-item dan gua nggak tahu itu apa. Oh iya, kelihatannya tapi kurang jelas sih. Nah, tapi pas dia geser terus dia lihat tempat itu lagi, sosoknya tuh udah hilang. Ya, literally nggak ada pak. Hah? Udah nggak ada? Iya pak, udah nggak ada, hilang gitu, hilang, nggak ada jejaknya. Oke. Dan kalau seseorang lihat kayak gitu, mesti dia bingung dong, terus ketakutan juga. Ya iyalah kalau aku udah exit tuh gamenya. Ya gitulah, cuma lanjut nih ke ceritanya nih. Tadi kan penampakan pertama sosoknya ya. Iya. Ini penampakan kedua, tapi bisa dibilang cukup susah buat dilihat. Emang kenapa dah? Ya pas lagi dia jalanin aktivitas kayak biasa, dia ngeliat ke jendela. Dan kalau kita zoom, itu kelihatan sosok itu lagi, cuma tangannya doang nih. Oh iya. Itu mungkin ya yang bikin kelihatan susah banget untuk ditemuin ya. Ya mungkin gitu sih pak. Nah dia kan penasaran ya. Dia carilah tuh sosok, tapi bukannya nemu sosok, malah dia nemunya grass yang dihancurin bentuknya kayak smile gitu, tau gak sih? Oh senyum gitu. Iya pak, iya senyum. Dan gak lama dari lihat tanda smile itu, dia pun ngedenger kayak ada suara aneh gitu, yang suaranya tuh kedengarannya kayak gini pak. Kayak suara yang kedistorsi nggak sih? Dan menurut bapak kedengarannya cukup serem kan? Iya sih itu Ya pokoknya itu teror-teror awal lah. awal. Berarti masih banyak nih terornya. Iya pak, masih banyak banget, nanti kita bahas satu-satu. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, dia kan masih nyari tuh si makhluk yang kayak gua tapi agak item-item gitu kan, agak serem gitu. Nah, tapi dia lihat tuh matahari udah mulai tenggelam dan udah mau malam. Jadi dia putusin aja tuh buat pulang ke rumah lagi. Pas dia sampai ke rumah gitu ya kan, udah sampai depan pintu nih, kayak mau cuma assalamualaikum dodok-dodok buka pintu gitu. Cuma pas dia beneran buka pintu nih, pintunya tiba-tiba ketutup sendiri gitu. Hah? Ketutup gimana maksudnya? Ya ibarat bapak buka pintu, terus pintunya kan bapak lepas tuh gagangnya tuh, tiba-tiba kayak ketarik ketutup sendiri gitu. Oh iya.
Oke. Lanjut. Nah, dia buka tuh pintu sekali lagi. Nah, sekarang normal nih, kagak ketutup sendiri. Nah, setelahnya kan dia udah dalam rumah tuh, dia pengen tidur nih. Cuma tiba-tiba ada notif monster di sekitarmu, kayak gak bisa tidur karena ada monster gitu loh. Cuma ya bener-bener gak ada monster gitu. Di sekitar rumahnya tuh kosong melompong, kagak ada apa-apa. Wah, aneh sih. Nah, dia tuh bingung dong. Makanya dia cek nih, siapa tahu ada monster gitu ya kan. Cuma ya benar-benar nggak ada gitu. Dan dia masuk lagi ke rumah tuh dengan perasaan takut dan juga was-was gitu. Merinding lah intinya. Dan dengan posisi merinding itu, apa coba yang dia buat Pak Mardi? Nggak tahu juga apa tuh yang dibikin. Pedang. Diamond? Nggak, pedang batu. Ya, gue juga bingung juga sih. Emang creepypasta bisa dilawan pakai pedang batu? Ya serah-serah dia lah. Orang game-game dia. Cuma ya dia tetap ngecek ke tempat mining. Siapa tahu di situ ada sosok atau ada windah atau ada kagem gitu turun dari langit gitu ya kan. Jadi dia ngecek ke situ. Cuma di situ nggak ada apa-apa, bener-bener kayak tempat biasanya. Cuma di situ ada satu keanehan. Karena di situ tebak Pak Mardi ada apa? Ada windah. Nggak salah. Ada kagum. Nggak salah juga. Ada sebuah sign yang bertuliskan I will find you. Aku akan menemukanmu. Waduh, merinding juga ya. Lanjut Pak, lanjut. Saat dia naik lagi ke atas, dia dengar lagi nih suara-suara yang kayak tadi. Ingat Pak yang suara kedistorsi? Nah, ya ingat. Nah, itu suaranya muncul lagi. Nah, dia penasaran dong, itu tuh sebenarnya suara dari mana sih ya gitu. Makanya dia ngecek tuh keluar rumah. Tapi pas dia keluar, sosok itu nampakin dirinya Pak. Nampakin dirinya jelas banget. Dan itu tepat di depan layar itu. Dan seingatku itu layarnya kayak jadi agak hitam putih dikit. Kayak warna saturasinya tuh dikurangi gitu loh. Tapi itu gue gak tahu itu efek apa. Cuma ya layarnya agak nge-glitch gitu lah intinya. Oke. Nah, dan itu akhir ceritanya Pak. Wah, ceritanya cukup bikin penasaran juga ya buat nyoba sheet 2323 itu. Nah, cuma aku nggak tahu Pak, itu kira-kira bener atau enggak, atau juga bahaya apa enggaknya. Oke, intinya kalau nggak berani jangan coba-coba lah ya. Iya gitu dah Pak. Oke guys, itulah tadi cerita kita sama Pak Mardi tentang creepypasta That Thing. Kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe agar gua dan Pak Mardi semakin semangat untuk bikin konten kayak gini lagi ya guys ya. Jadi sampai segitu dulu, see you, bye.